Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-6, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Kamis, 5 Agustus, pertentangan besar, dekat dan pribadi. Seperti yang kita ketahui dari membaca cerita di dalam Kejadian 39 ayat 11-20, Yusuf menderita karena keputusannya yang berdasarkan prinsip. Yusuf dijebloskan ke penjara. Sebagai harta benda Potifar, Yusuf bisa saja dibunuh di tempat. Tidak ada pertanyaan. Potifar jelas tidak mempercayai istrinya, tetapi harus menjaga reputasinya dengan mengambil tindakan. Namun, meskipun dalam keadaan yang mengerikan, Alkitab berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Kehidupan di planet bumi tidak adil. Kebaikan tidak selalu dihargai dan kejahatan tidak selalu langsung dihukum. Ada beberapa kabar baik. Yusuf dapat menemukan istirahat meskipun di penjara karena Allah menyertainya. Di penjara dia bisa merenungkan ketidakadilan situasinya, menyendiri dan bahkan menyerah kepada Tuhan. Apa yang Yusuf lakukan saat di penjara? Bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang di sekitarnya ketika ia ada di dalam penjara? Di penjara, Yusuf bekerja dengan sesuatu yang nyata, bukan yang ideal. Dia berjejaring, dia membantu orang lain, meskipun hubungan di penjara jauh dari ideal yang dia harapkan. Dan Yusuf tidak bebas meminta bantuan dan membuat dirinya rentan. Dia meminta bantuan dari juru minuman ketika dia menafsirkan mimpinya. Apakah gambaran perspektif yang besar tentang hubungan yang disajikan oleh Paulus di dalam Efesus 6 ayat 1-13? Hubungan kita adalah refleksi mini dari pertentangan besar antara Allah dan iblis yang menggelora selama berabad-abad. Ini berarti bahwa tidak ada hubungan yang sempurna. Setiap hubungan harus memiliki dinamika pertumbuhan, dan iblis memiliki kepentingan untuk menggunakan semua hubungan kita, terutama yang paling dekat dengan kita, untuk keuntungannya demi melukai dan menggagalkan kehendak Tuhan bagi hidup kita. Kita bisa bersyukur bahwa kita tidak dibiarkan berperang sendirian. Firman Tuhan menetapkan prinsip-prinsip untuk hubungan kita. Janjinya untuk memberi kita hikmat juga meluas ke hubungan kita. Dan seperti dia bersama Yusuf, dia berjanji bersama dengan kita ketika hubungan kita terbukti rumit. Pelajaran yang bisa didapatkan pada saat ini. Yusuf dijual kepada perbudakan ketika dia berusia 17 tahun. Di Mesir, setelah dengan setia melayani di rumah tangga Potifar, Yusuf didakwa secara tidak adil dan dipenjarakan secara keliru. Kita tahu bersama ceritanya. Bahkan setelah berhasil menafsirkan mimpi juru roti dan juru minum, setelah 3 hari seperti yang Yusuf ramalkan, juru minum dibebaskan dan dipulihkan kepada posisinya dalam melayani Firaun. Yusuf ditinggalkan merana dalam penjara lebih dari 2 tahun. 2 tahun bukan waktu yang singkat. Ia ada di dalam penjara, merenungkan akan nasibnya, dan dia diizinkan Tuhan mengalami penderitaan selama ia ada di dalam penjara. Ketika Firaun bermimpi tentang 7 lembu tambun dan 7 lembu kurus, dan 7 tongkol jagung berisi dan 7 tongkol jagung yang kosong, juru minum mengingat Yusuf. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 41 ayat 46, Yusuf kala itu sudah berumur 30 tahun. Kurang lebih 13 tahun kesukaran telah berlalu dan Yusuf tetap dilindungi oleh Tuhan. Sepanjang waktu tersebut, Yusuf telah bertahan setia kepada Allah. Imannya yang tak goyah, integritas yang luhur, dan hikmat yang berpandangan jauh menempatkannya dalam posisi yang berkenan bagi Firaun, dan dia menjadi orang kedua dalam kekaisaran orang Mesir. Begitu pula dengan kita. Ketika kita saat ini diizinkan untuk mengalami penderitaan, tantangan di dalam kehidupan, dan seakan-akan kelihatannya di mana Tuhan tidak ada, mari kita tetap bertahan. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Belajar dari Yusuf, kurang lebih 13 tahun di dalam kehidupannya, dia mengalami tantangan di dalam kehidupannya, penderitaan datang silih berganti, tetapi ia tetap yakin, dia percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan terus memperhatikan dia, dan Tuhan melihat bahwa ia mampu untuk mengatasi setiap tantangan kehidupan di dalam Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia.
Tuhan tidak meninggalkan dia. Begitu pula dengan kita. Kalau segala sesuatu belum indah di dalam kehidupan kita, berarti belum waktunya. Karena segala sesuatu indah pada waktunya. Mari bertahan, mari tetap setia kepada Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk terus setia kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan kehidupan yang kami hadapi, pergumulan-pergumulan yang kami sedang hadapi dan gumuli, bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan dan kami akan menjadi pemenang. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.